Halo, bertemu kembali bersama saya, Pak Anton Didi Kurniawan. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua, masih dalam materi gerak dan gaya, kelas 7, implementasi kurikulum merdeka. Pada pertemuan kedua ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas, dan harapannya kalian dapat mengerti. Yang pertama adalah kelajuan. Kamu dapat memahami apa itu kelajuan. Yang kedua, kelajuan rata-rata. Yang ketiga, membandingkan kelajuan dan kecepatan. Membandingkan atau membedakan. Yang keempat, kecepatan. Dan yang kelima, kecepatan rata-rata. Dan yang keenam, yang terakhir adalah percepatan. Ini yang akan kita bahas. Tujuannya agar kalian dapat memahami tentang kelajuan rata-rata, membandingkan kelajuan dan kecepatan, kemudian kecepatan rata-rata, lalu yang terakhir adalah percepatan pada pertemuan yang kedua ini. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan menerapkan ke dalam sebuah perhitungan. Ada beberapa rumus yang kalian harus pahami. Maka, siapkan hati dan pikiran kalian untuk memulai pembelajaran ini dengan penuh semangat. Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Anak-anak sekalian yang terkasih, untuk memulai pembelajaran kita pada pertemuan kedua hari ini, Pak Guru minta kalian untuk memperhatikan ilustrasi berikut ini. Anak-anak yang terkasih, untuk mengawali pertemuan yang kedua ini, Pak Guru mengajak kalian untuk memperhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan baik-baik ya. Sudah diperhatikan? Sepertinya masih ada yang belum memperhatikan dengan serius. Ayo, serius memperhatikan ya. Pak Guru ulang sekali lagi. Baik. Dari ilustrasi barusan, coba jawab pertanyaan ini. Yang pertama, coba ceritakan apa yang terjadi pada kedua mobil. Yang kedua, mengapa kedua mobil berbeda sampai pada ujung jalan? Coba diskusikan bersama teman sebelahmu. Nanti Pak Guru minta salah satu kelompok untuk menyampaikan apa yang kalian lihat, ceritakan apa yang kalian perhatikan. Baik, jawabannya semua sudah bagus, benar. Nah, untuk memahami lebih dalam dari kedua pertanyaan ini, maka kita akan bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Maka untuk itu, semua sudah siap? Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah kelajuan. Untuk memahami pengertian kelajuan, maka coba analisislah pernyataan berikut ini. Simak baik-baik ya. Yang pertama, semakin besar jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, maka semakin besar pula kelajuannya. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, maka semakin kecil pula kelajuannya. Baca sekali lagi agar kamu mudah memahaminya.
Yang kedua, semakin lama waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk menempuh jarak tertentu, maka semakin kecil pula kelajuannya. Pak Guru ulang. Semakin lama waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk menempuh jarak tertentu, maka semakin kecil kelajuannya. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk menempuh jarak tertentu, maka semakin besar kelajuannya. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Pak Guru ulang sekali lagi. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Untuk menentukan persamaannya, coba diskusikan persamaan kelajuan bersama teman satu kelompokmu. Pikirkan baik-baik dari pernyataan yang sudah Pak Guru sampaikan. Silakan berdiskusi. Iya, benar sekali. Untuk persamaannya, maka dapat ditulis sebagai berikut ini. V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak total dalam meter, T waktu tempuh dalam sekon, sedangkan V adalah kelajuan dalam meter per sekon. Begitu ya? Baik, untuk penerapannya dalam persamaan, dalam perhitungan, maka kamu lihat soal berikut ini. Contoh soal berikut, seorang atlet berlari dalam perlombaan sejauh 500 meter. Dan waktu yang dibutuhkannya adalah 25 sekon. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Maka kita dapat menghitung dalam persamaan kelajuan, di mana diketahui jaraknya S adalah 500 meter, T 25 sekon, dan ditanya adalah V berapakah kelajuannya. Maka kita dapat menjawabnya V sama dengan S per T. Lalu V sama dengan 500 dibagi 25 sekon. Maka dihasilkan kelajuannya adalah 20 meter per sekon. Baik, semakin paham sekarang ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang kelajuan, maka silahkan kerjakan soal berikut. Nah, masih atlet yang sama berlari dalam perlombaan sejauh 400 meter, dan waktu yang dibutuhkannya adalah 50 sekon. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Selamat mencoba mengerjakan. Mudah-mudahan. Begitu juga untuk soal nomor 2 dan 3, silahkan kamu kerjakan. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan mengerti. Setelah kita mempelajari tentang kelajuan, sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2, yaitu kelajuan rata-rata. Bagaimana cara kita menghitung kelajuan rata-rata? Lalu apa itu kelajuan rata-rata? Apa fungsinya? Sebagai ilustrasi yang pertama adalah, ingat kembali saat kamu berangkat tadi pagi ke sekolah. Ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah,
Kelajuan yang kalian gunakan pasti berbeda-beda setiap selang waktu tertentu. Contohnya saat di tikungan, pasti kelajuan berbeda dengan di jalan yang lurus. Orang tuamu kemungkinan besar akan mengurangi kelajuannya ketika mendapati sebuah tikungan. Tetapi ketika di jalan yang lurus, kemungkinan besar orang tuamu akan menambah kelajuan. Atau, agar lebih memahaminya lagi, perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pelari maraton bergerak dari titik A. Kemudian, dia bergerak ke titik B. Ketika menjumpai dakian atau turunan, dia akan memperlambat geraknya. Lalu, bagaimana cara kita menghitung kelajuan rata-ratanya ya? Sudah mulai berpikir lebih dalam? Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, akan lebih baik jika kita tahu dulu apa itu kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak tempuh tertentu, di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Sama seperti yang Pak Guru jelaskan tadi lewat ilustrasi, dua ilustrasi, yaitu pada saat kalian berangkat ke sekolah, kemudian pergerakan seorang atlet yang awalnya bergerak pada jalur lintasan lurus relatif lebih cepat daripada yang jalan mendaki dan menurun. Bapak ulangi sekali lagi, kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak tempuh tertentu, di mana tidak setiap bagian dari gerak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Maka untuk itu, untuk persamaannya, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Kelajuan rata-rata disimbolkan dengan V. Ini ada garis di atas, ini maksudnya adalah rata-rata. Kelajuan rata-rata sama dengan yang seperti huruf E ini adalah sigma namanya. Sigma S, sigma itu adalah jumlah jarak dibagi sigma T atau jumlah waktu yang diperlukan. Sigma S adalah jumlah jarak yang ditempuh, sedangkan sigma T adalah jumlah waktu yang dipergunakan atau diperlukan. Keterangannya ini bisa dilihat di bawah, dan jangan lupa untuk mencatat pada buku catatan kalian. P rata-rata adalah kelajuan rata-rata, satuannya dalam meter per sekon. Kemudian sigma S adalah jumlah jarak yang ditempuh, satunya dalam meter atau disimbolkan dengan M. Kemudian sigma T adalah jumlah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Lambangnya atau simbolnya S. Sampai di sini cukup paham ya? Untuk lebih memahami lagi, kita akan masuk kepada contoh soal. Kita lihat sama-sama. Seorang atlet berlari dari titik A ke titik B dalam waktu 30 sekon. Dan dari titik B ke titik C dalam waktu 20 sekon. Tentukanlah kelajuan rata-rata atlet tersebut. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh data sebagai berikut. Jarak tempuh dari A sampai ke C, tentunya dari A ke B kemudian ke C, adalah 60 meter plus 40 meter, sehingga totalnya adalah
100 meter jumlahnya. Lalu waktunya dari A ke B itu 30 sekon. Ditambah dari B ke C 20 sekon. Maka jumlah waktunya adalah 50 sekon. Sehingga kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak atau sigma S per jumlah waktu atau sigma T. Sehingga didapat 100 meter per 50 sekon, maka hasilnya adalah 2 meter per sekon. Inilah kelajuan rata-rata yang dilakukan oleh atlet di atas ini. Sampai sini lebih paham ya? Mudah-mudahan lewat soal ini kamu akan lebih memahami tentang kelajuan rata-rata. Untuk dapat lebih paham lagi, maka kamu silahkan kerjakan soal berikut. Nah, soalnya masih hampir mirip. Bedanya hanya ini bergerak, atletnya bergerak dari titik A sampai titik D. Silahkan dikerjakan, diskusikan bersama. Kamu kerjakan baik-baik. Semoga kita dapat memahami kelajuan rata-rata dan juga dapat menerapkannya dalam sebuah perhitungan. Sekarang, jika kalian bertanya-tanya, lalu apa perbedaannya antara kelajuan dan kecepatan? Maka untuk itu, sekarang kita bandingkan antara kelajuan dengan kecepatan. Simak baik-baik ya. Untuk yang pertama, kelajuan adalah besaran skalar yang hanya punya nilai dan satuan. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Besaran vektor itu maksudnya memiliki nilai besar dan satuan, dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Jadi selain punya nilai dan satuan, kecepatan juga punya arah. Beda dengan kelajuan. Kelajuan hanya punya nilai dan satuan. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kelajuan menggunakan jarak tempuh, sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan. Nah, materi sebelumnya kita sudah bandingkan antara jarak tempuh dan perpindahan. Otomatis untuk kelajuan dan kecepatan juga pasti akan berbeda. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kelajuan itu adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Nah, tiga hal inilah yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Setelah kita mengetahui perbandingan antara kelajuan dan kecepatan, sekarang giliran kita untuk mengetahui bagaimana kecepatan rata-rata itu. Sama halnya dengan kelajuan, kecepatan rata-rata juga dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan, yaitu sebagai berikut. V rata-rata atau kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. Delta itu artinya selisih, atau sama dengan delta X akhir dikurang delta X awal per T akhir dikurang T awal, di mana V rata-rata itu adalah kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon,
Sedangkan delta X adalah selisih jarak yang ditempuh. Satuannya meter. Dan delta T adalah selang waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Pada umumnya, kecepatan dan kelajuan itu hampir sama. Namun bedanya sudah kita bandingkan tadi. Agar dapat lebih memahami perbandingan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah permasalahan, yaitu kejadian di mana seorang atlet berlari dari titik A ke B dalam waktu 6 sekon dan titik B ke C dalam waktu 4 sekon. Maka tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata atlet tersebut. Kira-kira gambarnya seperti ini. Di sini kita akan membandingkan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah jarak tempuh. Tentunya dari titik A sampai titik C. Di mana dari titik A sampai titik B 60 meter dan dari titik B ke titik C 40 meter. Sehingga jarak tempuhnya adalah akumulasi dari keduanya, yaitu 100 meter. Sedangkan perpindahan dari titik A ke titik C adalah 60 meter dikurang 40 meter, sama dengan 20 meter. Kenapa 60 meter dikurang 40 meter? Sebenarnya kita akan menarik garis lurus dari A ke C. Untuk mengetahui berapa panjang dari A ke C, maka kita akan mengurangkan panjang dari A ke B dikurang panjang dari B ke C. Begitulah perhitungannya. Kemudian, yang ketiga adalah waktu. Waktu dari A ke B adalah 6 sekon, ditambah dari B ke C, yaitu 4 sekon. Sehingga, waktu yang dibutuhkannya adalah 10 sekon. Maka, dari sini kita dapat menghitung berapa kelajuan rata-rata dari atlet ini. Kelajuan rata-ratanya adalah jumlah jarak tempuh dibagi jumlah waktunya. Sehingga didapatlah 100 meter dibagi 10 sekon. Sehingga kelajuan rata-ratanya adalah 10 meter per sekon. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata hanya melihat titik awal dan titik akhirnya sebagai perpindahan. V rata-rata atau kecepatan rata-rata sama dengan X akhir dikurang X awal. Artinya, posisi akhir dikurang posisi awal. Dibagi T akhir dikurang T awal. Didapatlah data jarak dari atau perpindahan dari A ke C adalah 20 meter, dibagi waktunya adalah 10 sekon. Sehingga didapatlah kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per sekon. Nah, dari sini Pak Guru harap kalian sudah bisa membedakan antara kelajuan dan kecepatan, atau kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Agar lebih memahami perbandingan antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, silahkan diskusikan bersama teman satu kelompokmu untuk mengerjakan soal berikut ini. Ini sangat membantu kalian untuk lebih memahami. Dan harapannya, kalian lebih paham tentang kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Keep spirit, tetap semangat. Sekarang tibalah kita di penghujung pertemuan hari ini. Yang terakhir kali yang akan kita bahas adalah faktor lain yang mempengaruhi gerak benda selain kelajuan dan kecepatan. Kira-kira apa ya? Di judul awal tadi kita sudah bahas. Selanjutnya,
Untuk memahaminya, coba bacalah ilustrasi berikut ini. Baik, sama-sama kita baca ya. Selama bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Untuk mempertegas ilustrasi di atas, maka Pak Guru pengen memperlihatkan kepada kalian sebuah ilustrasi untuk kamu lebih memahami tentang perubahan kecepatan. Dari bacaan ilustrasi dan video yang sudah Pak Guru tayangkan tadi, kita dapat melihat ada perubahan atau ada besaran lain selain kelajuan dan kecepatan. Terbukti, ada bola yang menggelinding pelan, melambat, dan ada juga yang bertambah kecepatannya atau makin cepat. Nah, perubahan kecepatan itu dapat dinamakan percepatan. Kadang kita sering salah, maka kita jangan salah ya. Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan itu dinamakan percepatan. Dengan kata lain, percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, lawannya percepatan apa? Perlambatan. Ya, kecepatan dan perlambatan. Nah, percepatan dapat ditulis dengan persamaan berikut ini. Percepatan itu dilambangkan dengan A, atau disimbolkan dengan A. A sama dengan VT, kecepatan akhir, dikurang V0, kecepatan awal, per T akhir, dikurang T awal, atau TT dikurang T0. Kita dapat membaca keterangannya. A itu adalah percepatan gerak benda, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT, kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Dan T0 adalah waktu awal, satuannya sekon atau detik. Dan TT adalah waktu akhir, satuannya sekon atau detik. Nah, kita sudah membahas subbab yang terakhir, pokok bahasan yang terakhir untuk hari ini, yaitu percepatan. Untuk memahami lebih dalam tentang percepatan, Pak Guru ingin menampilkan satu contoh soal agar kamu lebih memahaminya lebih dalam.
Silahkan perhatikan, tarik napas dalam-dalam untuk menambah konsentrasimu. Hari ini cukup berat ya, tapi tetap semangat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut ini. Kita lihat sama-sama. Sebuah mobil yang awalnya diam, kemudian setelah 5 sekon, melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil? Baik, kita jawab. Yang diketahui adalah VT sama dengan 15 meter per sekon. VT itu adalah kecepatan akhir. Kemudian V0-nya, karena mobil ini awalnya diam, maka V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian T0 itu berarti T awal adalah 0 sekon. Kemudian TT atau T akhir adalah 5 sekon. Lalu yang ditanya adalah berapakah percepatannya atau A? Jawab, persamaannya adalah A sama dengan VT dikurang V0 per T akhir dikurang T awal, maka didapatlah A sama dengan 15 meter per sekon dikurang 0 meter per sekon per 5 sekon dikurang 0 sekon. Maka percepatannya adalah 15 meter per sekon dibagi 5 sekon. Hasilnya, setiap detik dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan berdiskusi bersama teman kelompokmu untuk mengisi LKPD yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Untuk latihan soalnya, tulis soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Semoga hari ini menyenangkan. Tetap semangat. Kita sudah bekerja keras hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan mencari informasi tentang gaya. Salam sehat ya. Tetap semangat.